السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadits oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah, yang sempat terhenti 2 pekan. Maka kita ingatkan sedikit. Terakhir pembahasan kita adalah ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah mengisahkan kisah Amir Abdullah bin Tahir dengan Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Amir Abdullah bin Tahir adalah seorang penguasa, tetapi Masya Allah dekat dengan para ulama dan belajar, bertanya, mengkaji ilmu dengan para ulama, sehingga disebutkan kisahnya secara ringkas saja bahwasanya Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali yang dikenal dengan Ishaq bin Rahuyah menceritakan, qala li al-Amir Abdullah bin Tahir, pernah berkata kepadaku Amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Ya'qub, wahai Aba Ya'qub, yang dimaksud Ishaq bin Rahuyah, hadzal hadits alladhi tarwihi an Rasulillah, hadits yang kau riwayatkan dari Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia setiap malam. Kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Maka aku katakan, kata Ishaq bin Rahuyah, a'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan Amir. La yuqalu li amri rabbi kaif, semoga Allah memuliakan al-amir. Dalam masalah urusan Allah dan sifat-sifatnya tidak bisa ditanya dengan kayak apa. Innama yanzilu bila kaif, sesungguhnya Allah turun tanpa diketahui seperti apa. Juga kisah yang kedua, kisah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yang dikisahkan oleh Muhammad bin Salam. Aku tanyakan kepada Abdullah bin Mubarak tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala fil lailat nisf Sya'ban, tentang turunnya Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab dengan kalimat, ya dhaif, wahai orang yang dhaif, lailatul nisf yanzilu fi kulli lailah,
Wahai yang dhaif, yang meriwayatkan dengan dhaif. Karena riwayatnya bukan di malam nisfu Sya'ban. Yang benar kulla lailatin. Kamu katakan malam nisfu Sya'ban? Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian orang tadi bertanya lagi, "Ya Aba Abdurrahman," ini kunyahnya Ibnu Mubarak. "Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil?" Bagaimana turunnya? "Alaysa yakhlu dzalikal makan minhu?" Bukankah akhirnya kosong tempat itu dari dia? Faqala Abdullah, "Yanzil kaifa yasha." Yanzil kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sekehendaknya, seperti apa yang dikehendakinya. Ini tanpa diterangkan kayak apa, seperti apa. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, bahwa Ibnu Mubarak menjawab dengan kalimat, "Idza ja'akal hadits an Rasulillah fakhda' lahu." Kalau datang hadis dari Rasulullah SAW, fakhda' lahu, tunduklah, terima, tunduk dan terima. Ya, ini tidak perlu mempertanyakan lima atau kaifa. La yuqalu lima wala kaifa. Enggak ditanya kenapa, enggak ditanya kayak apa. Karena ini berkenaan dengan yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya enggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara zat. Maka tentunya sifat-sifatnya, apa yang dikhabarkan kepada kita, kita tahu. Apa yang tidak dikhabarkan, kita tidak tahu. Sedangkan Allah melalui lisan Rasulnya mengkhabarkan turunnya ke langit dunia setiap malam. Sedangkan kayak apanya tidak diriwayatkan. Maka kita katakan apa yang dikatakan Rasulullah, dan apa yang tidak diberitakan kita katakan tidak tahu. Ima dijawab dengan kalimat kaifa yasha, turun sekehendaknya. Atau dengan kalimat yanzil bila kaif, Allah turun tanpa diterangkan kayak apanya. Kisah ketiga yang sudah dibacakan pula, dinukil oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dengan sanadnya. Qala, masih kisah tentang Abdullah ibn Tahir Al-Amir, tetapi dengan konteks yang berbeda, dengan lafaz yang berbeda. Yang ternyata yang bertanya kayak apa turunnya bukan Abdullah bin Tahir, tetapi Quwad. Quwad itu para pimpinan tentara yang ada di situ, yang ikut duduk di situ. Su'ila an haditsin nuzul, bahwa Ishaq bin Rahuyah dalam riwayat lain ditanya oleh Amir Abdullah bin Tahir tentang hadisun nuzul, tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia. Asahihun hu, apakah benar hadis itu? Apakah sahih hadisnya? Qala na'am. Kata Ishaq bin Rahuyah, iya, hadisnya sahih, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam. Faqala lahu ba'du quwwadi Abdillah, maka bertanyalah beberapa panglima perangnya Abdullah, "Ya Aba Yaqub, wahai Aba Yaqub, atazum anna Allah yanzil kulla lailah? Apakah kamu menganggap bahwa Allah turun setiap malam?" Kaifa? Dijawab, "Iya, na'am." Kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Kata Quwad Abdullah, kata anak buahnya Abdullah bin Tahir. Faqala lahu Ishaq, maka Ishaq bin Rahuyah menjawabnya dengan ilmu, menjawabnya dengan sangat bijak. Asbithu fauq hatta asif laka an-nuzul. Yakini dulu bahwa Allah di atas. Nanti saya terangkan turunnya. Qul a'azakumullah, asbithu fauq hatta asif laka an-nuzul. Tetapkan dulu, yakini dulu bahwa Allah di atas. Nanti kita akan terangkan bahwa Allah turun. Faqala lahu ar-rajul asbattuhu, aku tetapkan, aku yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas. Baru kemudian Ishaq bin Rahuyah melanjutkan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Allah datang, Rabb kamu datang, dan para malaikatnya berbaris-baris. Faqala al-Amir Abdullah bin Tahir, mendengar jawaban itu Amir bin Tahir mengatakan, "Ya Aba Yaqub, hada yaumul qiyamah." Wahai Aba Yaqub, itu kan hari kiamat. Karena dia faqih,
Amir Abdullah bin Tahir mengerti bahwa ayat itu tentang hari kiamat, bahwa Allah akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Dikatakan, ya Aba Yaqub, ini yaumul qiyamah. Faqala Ishaq bin Rahuya, kata Ishaq bin Rahuya, a'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan Amir. Wa man yaji'u yaumul qiyamah, man yamna'uhu al-yawm. Semoga Allah memuliakan Amir. Siapa yang bisa ja'a, yang memiliki sifat maji yaumul qiyamah, apa yang menghalanginya untuk ja'a ila sama'id dunya? Jawaban yang Masya Allah, jawaban yang sangat tepat. Yakini dulu bahwa Allah di atas, dan yakini pula sifat maji. Dan ini adalah rukun-rukun untuk mengimani turunnya Allah ke langit dunia. Kalau kita meyakini bahwa Allah di atas, dan kemudian meyakini pula bahwa Allah memiliki sifat maji, sifat ityan, sifat datang, selesai. Apa maknanya turun ke dunia? Kayak apa turun? Maknanya bahwa Allah yang maha tinggi ja'a ila sama'id dunya, ya'ti ila sama'id dunya, selesai. Karena ja'a dan ya'ti dua-duanya ada dalam Al-Quran. Seperti yang sudah dibacakan tadi, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, itu ja'a, sifat maji. Sedangkan ya'ti, wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali an ya'tiyahum, datangnya kepada mereka Allah. Sengaja saya ingatkan kisah-kisah tersebut karena yang akan kita bahas sekarang ini adalah hadisnya. Kan ditanyakan tadi, as-sahihun hu, apakah sahih hadisnya? Na'am, kata Ishaq bin Rahuya. Bagaimana hadisnya? Disebutkan oleh Imam Sabuni selanjutnya. Qala rahimahullah, wa khabaru nuzul rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi mukharrajun fi sahihain min tariqi Malik ibn Anas an az-Zuhri an al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah bahwa berita, riwayat tentang turunnya Allah ke langit dunia adalah berita yang muttafaq ala sihhatihi, berita yang muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim dan para ulama. Dan mukharraj, diriwayatkan hadisnya dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dari hadis Malik ibn Anas, dari Zuhri, dari Al-Aghar, dari Abi Salamah. Malik ibn Anas ma'ruf, imam Darul Hijrah, imam al-hadis di Madinah, imam yang ma'ruf, yang dikenal sebagai imam madhab, salah satu dari imam madhab. Sedangkan Az-Zuhri adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Kadang dikatakan Ibnu Shihab, kadang disebutkan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, kadang dikatakan dengan sempurna Ibnu Shihab Az-Zuhri, padahal namanya adalah Muhammad ibn Muslim rahimahullah. Seorang tabi'i, al-imam al-alim, al-alam, tokoh ulama, tokoh tabi'in, hafidhu zamanih, penghafal kuat di zamannya. Julukan kunyahnya Abu Bakar Al-Qurashi, dari turunan Quraisy Al-Madani, yang meninggal rahimahullah pada tahun 50, dekat sekali, 50 tahun Hijriah. Rawa an Ibnu Umar, beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Jabir bin Abdullah sedikit, dan meriwayatkan dari Anas bin Malik dan Sa'id bin Musayyib. Dan beliau jalasahu 8 sanawat wa tafaqqah bihi. Dan disebutkan oleh para ulama tentang beliau, tentang Imam Az-Zuhri atau Ibnu Shihab Az-Zuhri, dengan kalimat ma baqiya a'lam bisunnah madiyah min Ibnu Shihab. Enggak tersisa seorang pun yang paling alim terhadap sunnah al-madiyah selain Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dikatakan demikian rahimahullah. Adapun meninggalnya, tadi dilahirkan tahun 50,
meninggalnya tahun 124 Hijriah. Sedangkan Al-Aghar namanya Salman. Salman dijuluki Al-Aghar, Abu Abdullah, julukan kunyahnya, Al-Madani. Beliau thiqah, tapi qalilul hadis. Sedikit meriwayatkan hadis atau sedikit hadisnya. Dikatakan thiqah, kana thiqatan qalilul hadis. Rahimahullah. Adapun Abi Salamah adalah anaknya seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah, Abdurrahman ibn Auf. Adapun namanya diperselisihkan. Ada yang menyatakan namanya Abdullah, ada pula yang menyatakan namanya Ismail, ada pula yang menyatakan kunyatuhu adalah ismuhu kunyatuhu. Kunyahnya itu namanya. Jadi namanya adalah kunyahnya. Abu Salamah itu namanya. Ini pendapat-pendapat mereka. Tetapi yang masyhur dengan Abu Salamah. Barakallahu fikum. Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Seorang tabi'i, hafidh, penghafal. Kata Dhahabi, memuji beliau, memuji Abu Salamah. Kana min kibari a'immati tabi'in. Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh besar, imam besar dari kalangan tabi'in. Ghazirul ilm, yang sangat banyak ilmunya. Thiqatan aliman, seorang yang terpercaya dan alim. Yatafaqqah wa yunadir Ibn Abbas. Beliau belajar fiqh dan berdiskusi dengan Ibn Abbas, bahkan kadang meluruskan. Masya Allah. Qala Ibn Sa'ad, kata Ibn Sa'ad memuji beliau juga, kana thiqatan faqihan katsirul hadis. Beliau adalah seorang yang terpercaya, faqih, dan banyak hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diikhtilafkan namanya sampai 80 pendapat tentang nama beliau. Qul muslimin yang hormat. Abu Hurairah, sahabat yang mulia ma'ruf. 4 sanad terakhir ini sama, tetapi belakangnya ada beberapa sanad yang bersambung kepada Imam Malik. Maka disebutkan semuanya oleh musannif. Kita lihat. Dan semuanya berhenti kepada Malik karena kesananya sama. Malik dari Ibn Shihab, dari Al-Aghar dan Abu Salamah. Baik. Qala rahimahullah menyebutkan sanadnya. Akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Qala haddatsana Abu Ishaq ibn Ibrahim. Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdus Samad. Qala haddatsana Abu Mus'ab haddatsana Malik. Ha ini sama nanti seperti yang lain. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria qala haddatsana Abu Hatim Makki ibn Abdan qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala wa mimma qara'tu ala Nafi' adalah haddatsani Mutarrif an Malik. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Zakaria akhbarana Abu Qasim Ubaidillah ibn Ibrahim ibn Baluya qala haddatsana Yahya ibn Muhammad qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik. Semuanya berakhir pada Malik dan kemudian semuanya berlanjut kepada Ibn Shihab. Malik an Ibn Shihab Az-Zuhri an Abi Abdullah Al-Aghar Salman Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, fi kulli lailatin ila sama'id dunya, di setiap malam. Maka yang menyatakan di malam nisfu Sya'ban keliru. Yang mengatakan di malam ini, malam itu segala macam dikhususkan hari-hari khusus, tidak benar. Yang benar adalah kulla lailatin, setiap malam. Ila sama'id dunya, hina yabqa thulutsal lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah,
dan siapa yang mau meminta kepadaku akan aku beri. Wa man yaghfiruni fa aghfirulah, dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku aku akan ampuni. Ditawarkan 3 tawaran. Siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang mau meminta akan diberi, dan siapa yang meminta ampun akan diampuni. Sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang sangat penting, waktu emas. Qala, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah, ucapan beliau, ucapan Imam Sabuni, bahwa hadis nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia adalah muttafaq ala sihhati, disepakati kesahihannya dan dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Limadha khassa as-sahihain? Kata Syekh, kenapa? Kalau Imam Sabuni mengkhususkan 2 syekh fi sahihaini, dalam 2 kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Karena 2 kitab sahih adalah 2 kitab yang paling berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Apa perbedaannya? Al-ummah talaqqathuma bil qabul, bahwa umat seluruhnya, dari para ulama'nya dan para tullabul ilmnya, semuanya talaqqathuma bil qabul, menerima 2 kitab tersebut dengan penerimaan. Semuanya menerima. Dan kalau dikatakan diterima oleh mereka talaqqathuma bil qabul, mereka menerimanya, mereka mempercayainya, imanan bihi wa amalan bimujibihi, percaya dengan riwayat-riwayatnya dan yakin dengan apa yang ada di dalamnya dan mengamalkan apa konsekuensinya, maka berarti apa yang ada pada 2 kitab tersebut adalah al-ilmul yaqini, ilmu yang meyakinkan. Ukurannya talaqqathuma bil qabul, talaqqathul ummah bil qabul, diterima oleh umat secara sepakat. Semua umat, para ulamanya dan semua yang bersamanya menerima kitab tersebut dengan yakin bahwa itu benar. Ini khonudina azakumullah, syuhud tidak terhitung banyaknya. Syuhud, saksi-saksi yang tidak terhitung banyaknya, semuanya menyatakan ini sahih. Maka ini dalil, bukti bahwa apa yang ada dalam 2 kitab sahih adalah perkara-perkara yang hak, meyakinkan. Sebagaimana dikisahkan atau sebagaimana disebutkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kaidah bahwa apa yang diterima oleh umat bersama, maka itu adalah bukti bahwa dia ilmu yaqini. Disebutkan dalam riwayat, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Ya toh? Riwayat yang ma'ruf bahwa umatku enggak akan sepakat atas kesalahan. Tetapi mereka sepakat menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa maknanya? Itu adalah hak. Maknanya bahwa mereka sebagai bukti ijtama'u, mereka sepakat menyatakan bahwa apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah perkara yang hak, yang benar, yang sahih. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz ke-13 halaman 352 menyatakan seperti itu. Apa yang diterima oleh umat secara sepakat secara umum, maka itu adalah bukti bahwa itu ilmu yaqini, ilmu yang meyakinkan. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Nukat menukil dari gurunya Al-Balqini bahwasanya apa yang talaqqathuma al-ummah, apa yang talaqqathul ummah bil qabul, apa yang diterima oleh umat secara sepakat dengan penerimaan, yang mempercayai, bahwa itu berarti perkara yang merupakan ilmu yaqini, ilmu yang meyakinkan. Wa naqala an fuhuli a'immatil madzahib hatta minal mu'tazilah, dan dinukil pula oleh beliau nukilan-nukilan dari para ulama fuhul, tokoh-tokoh besar ahlul hadis dan juga imam-imam madhab, semuanya menyatakan demikian, bahwa asahul kitab ba'da kitabillah, sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran adalah Bukhari kemudian Muslim. Maka Bukhari dan Muslim adalah yang sudah diakui bersama oleh seluruh ulama, ahlul hadis wa ahli fiqih wa ahlul madahib, semuanya menerimanya dan mengakui kesahihan Bukhari dan Muslim, sehingga tidak ada yang menentangnya kecuali syadz, kecuali syadza.
Enggak ada yang menyelisihinya illa syadzun. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang yang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang menyelisihi ummah secara umum. Bahkan disebutkan a'immatul madzahib wal mu'tazilah. Bahkan mu'tazilah pun mengakui kesahihan atau mengakui kaidah tadi. Mengakui kaidah apa? Kalau umat menerimanya secara sepakat berarti sahih. Qul inna a'azakumullah annal khabar idza talaqqatul ummah tasdiqan bihi wa amalan bimujibihi afadal ilma al-yaqini. Kaidah mereka para ulama, bahkan Mu'tazilah pun menyatakan seperti itu, adalah kaidah annal khabar, bahwa riwayat jika diterima oleh umat dengan kepercayaan semuanya secara umum, mereka mengamalkan konsekuensi yang diriwayatkannya, berarti itu memberikan faedah ilmal yaqini. Tapi menurut Mu'tazilah yang sesat, apa yang dikatakan ilmu yaqin menurut mereka? Mereka mengatakan kalau riwayat itu ahad, satu riwayat, dua riwayat, belum mutawatir, maka itu adalah perkara yang dhanniyun, perkara yang dhanni, yang meragukan, yang mungkin iya mungkin enggak. Ini kebatilan mereka, kebatilan Mu'tazilah. Adapun yang diriwayatkan oleh ummah secara mutawatir, maka itu meyakinkan, kata mereka. Kalau yang banyak meriwayatkan, meyakinkan. Tetapi kalau yang meriwayatkannya ahad, satu dua orang saja, belum meyakinkan, kata mereka. Tetapi mereka memiliki pendapat juga bahwa satu hadis kalau diterima oleh umat secara sepakat dan menyatakan itu sahih, maka itu pun memberikan keyakinan, kata mereka. Baik, lihat ikhwan fillah azakumullah, para ulama ahlus sunnah, para imam ahlul hadis dan juga para a'immatul madzahib semuanya sepakat dengan kaidah ini. Kalau umat menerimanya dengan kesahihan dan mereka menerimanya dengan percaya seluruhnya, enggak ada khilaf, maka itu bukti kalau riwayat itu hak, sahih dan meyakinkan. Sedangkan Bukhari dan Muslim sangat meyakinkan karena talaqathul ummah bil qabul. Talaqathul ummah bil qabul, diterima oleh umat dengan penerimaan. Wa hadza alaihi katsir min fuhulil usuliyyin, dan ini yang dipegang oleh tokoh-tokoh ahli usul dari berbagai macam madhab-madhab fiqih. Wa alaihi ahlul hadits qatibatan, dan juga dipegang oleh semua ahlul hadis secara keseluruhan. Wa akhbaru sahihaini kadzalika talaqatuhumal ummah bil qabul, sedangkan dua kitab sahih Bukhari dan Muslim diterima oleh umat secara sepakat bahwa itu adalah hadis atau kitab yang tersahih. Selesai. Wa hadza aqwa min mujarrad kasratut turuq, dan ini lebih kuat dari sekedar banyaknya riwayat. Hadis ini diriwayatkan dari banyak riwayat, kan lebih meyakinkan. Tetapi kalau talaqathul ummah bil qabul, ini aqwa, lebih kuat dari banyaknya jalan. Banyaknya jalan membuat kuat. Tetapi kalau talaqathum ummah bil qabul, itu lebih kuat lagi. Itu ucapan Syekh Rabi' hafizahullah. Hadza aqwa min mujarradi kasratit turuqi, dan ini lebih kuat dari sekedar banyaknya jalan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qanibina azakumullah, thumma saqal musannif ahadits min tariq Abi Hurairah. Kemudian musannif menyebutkan sanad-sanadnya satu persatu, yang semuanya kepada Imam Malik berakhir, dan dari Imam Malik, dari Zuhri dari Al-Aghar dan Abu Salamah. Dikatakan sebutannya dengan sangat jelas hadisnya, lafaz hadisnya, yaitu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak ada khilaf dalam qiraahnya, enggak ada khilaf dalam memberikan harakatnya. Yanzilu Rabbuna dengan rafa', artinya al-fa'il
Allah Azza wa Jalla. Al-fa'il Rabbu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Fi kulli lailatin, di setiap malam ila sama'id dunya. Maka ini khonibina azakumullah hadisun sahihun la ghubara alaih. Hadis yang sahih yang enggak ada keraguan padanya. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa ini mutawatir. Wa huwa nassun wadihun fi radd ta'wilatil jahmiyah. Dan ini adalah nassun sarih, dalil yang sangat kokoh kuat untuk membantah takwil-takwilnya Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Wa furu'uhumul batilah, dan juga takwil-takwilnya mereka-mereka yang merupakan pecahan-pecahan Jahmiyah. Apa itu kata mereka? Apa itu pecahannya dulu? Pecahan Jahmiyah. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Kullabiyah. Itu semua pecahan-pecahannya. Rata-rata mereka menakwilkan tentang turunnya Allah. Sebagaimana mereka menakwilkan ayat tadi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Mereka takwilkan jaa amruhu, jaa amru rabbika, datang urusan Allah. Nazala, kata mereka, nazala amruhu. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, kata mereka, yanzilu amru rabbika tabaraka wa ta'ala. Selalu ditambah amr. Datang urusan Allah, turun urusan Allah. Atau nazalat rahmatuhu, ja'at rahmatuhu. Lebih jauh lagi takwilnya. Kalau maknanya di sana ada yang mahdhuf, takdiruhu rahmah sebagai fa'il dari yanzil, ya salah secara bahasa Arab. Karena rahmah muannats, harusnya tanzilu rabbina. Loh, kenapa tanzilu rabbina? Karena di sana ada syai'un mahdhufun takdiruhu rahmah. Ini tanzilu rahmatu rabbik. Ya. Tapi tidak demikian. Jelas dengan yanzilu dengan ya. Maka tidak bisa ditakwilkan dengan rahmah. Lalu bagaimana takwilkan dengan amr? Jaa amru rabbika, atau yanzilu amru rabbika, turun urusan Allah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, tayyib, halil rahmat tatakallam wa halil amr yatakallam? Apakah urusan Allah bisa bicara? Turun urusan Allah, kemudian berkata, siapa yang berdoa kepadaku? Begitu? Cocok? La yunasib. Turun rahmat Allah dan berkata, siapa yang meminta padaku, aku akan berikan. Siapa yang mau berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun padaku, akan aku ampuni. Cocok? Apakah rahmat dan amr tatakallam? Man yad'uni fa astajibulah? Atau ja'a malak? Kata mereka, kalau gitu bukan rahmat, bukan amr, tetapi malaikat. Turun malaikat-malaikat Allah SWT. Baik, apakah pantas turun malaikat Allah dan berkata, man yad'uni fa astajibulah? Siapa yang berdoa kepadaku? Ngajarkan syirik untuk doa pada malaikat. Turun malaikat dan berkata, mintalah kepadaku akan aku beri, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan, mintalah ampun kepadaku aku akan ampuni. Ini syirik, barakallahu fik. Ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak kepada malaikat. Maka ditakwilkan amr tidak tepat, ditakwilkan rahmat tidak tepat, ditakwilkan malaikat juga tidak tepat. Hada ta'wilun fasid ghayatal fasad. Maka takwil mereka adalah takwil-takwil yang rusak, fasid, dengan sepuncak-puncak kerusakan. Wa fi ghayatid dalal, setinggi-tinggi kesesatan. Wal iyad billah. Halil malak yaqulu hadzal kalam? Apakah mungkin malaikat berkata, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan? Siapa malaikat yang berani mengajarkan kesyirikan? Padahal malaikat di antara sifat-sifatnya adalah ya'aluna ma yu'marun. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Allah wahdahu alladhi yastajibu ad-du'a. Yang mengabulkan doa hanya Allah SWT. Dan Allah katakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang berdoa
kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, siapa yang tidak mungkin mengabulkan. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mungkin mengabulkan. Tiba-tiba mereka berkata, na'udzubillah, yanzilu rabbuna, itu maksudnya yanzilu malaku rabbina, turunnya malaikat Rabb kita dan berkata, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Astagfirullah. Siapa selain Allah yang bisa mengabulkan doa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kata Allah, siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoanya kepada selain Allah yang tidak mungkin mengabulkan ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka bahkan lalai, lupa, enggak tahu apa yang diminta oleh peminta-pemintanya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan kalau mereka dikumpulkan nanti yaumul qiyamah, maka justru yang dimintai tadi jadi musuhnya, akan berlepas diri. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan menentang peribadatan mereka. Malaikat-malaikat akan menentang. Ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Aku tidak menyuruh mereka, aku tidak meminta mereka, enggak menawarkan mereka. Demikian pula Nabi Isa yang disembah oleh mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Aku tidak menyuruh mereka. Aku tidak meminta mereka. Maka kalau dikatakan malaikat turun kemudian berkata, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang mau berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Ini batil sebatil-batilnya. Fi ghayatil butlan. Fasid fi ghayatil fasad. Dal fi ghayatil dalal. Sesat-sesatnya. Batil sebatil-batilnya. Rusak serusak-rusaknya. Falau qama minal laili, kalau seorang bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, kemudian mengatakan, wahai malaikat, aku meminta kepadamu, apa hukumnya? Karena meyakini dengan keyakinan yang salah, dengan takwil Jahmiyah, takwilnya Asy'ariyah, takwilnya Kullabiyah wal Mu'tazilah. Oh, berarti malaikat turun nih ke langit dunia. Wahai malaikat, aku meminta kepadamu kada wa kada. Fa innahu yakunu musyrikan dhallan, maka orang ini terjatuh ke dalam kesyirikan dan dhal, sesat dia. Maka takwil mereka di samping merusak pemahaman juga membawa kepada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yanussu ala hadhihi sifat was sunnah tanussu ala hadhihi sifat. Sifat datang, sifat turun bagi Allah SWT disebutkan secara nas dalam Quran dan dalam sunnah, dan juga dalam Quran wa sunnah. Baik. Dan diterima oleh para anbiya, tidak banyak protes. Para anbiya menerimanya, bahwa Allah turun ke langit dunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala datang nanti yaumul qiyamah, dan mereka menerima, percaya, selesai. Para anbiya menerima, percaya, yakin. Dan Rasulullah SAW juga demikian, mengajarkan pada para sahabatnya bahwa Allah turun ke langit dunia, dan para sahabat tidak bertanya-tanya bagaimana, apa mungkin, tidak ada. Para sahabat menerima dengan benar-benar yakin bahwa Allah turun ke langit dunia. Baik. Dan juga para sahabat yang menerangkan kepada para tabi'in, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, dari imam ke imam, dari para ulama ahli hadis ke ahli hadis yang lain, diterima terus satu orang ke satu orang lainnya, diriwayatkan. Enggak ada yang bertanya dengan protes, masa turun ke langit dunia, gimana, nanti begini, enggak ada. Semuanya menerima dengan aman nabihi. Kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Walaupun itu ucapan Rasulullah, tapi itu dari Allah. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah SAW dari mana taunya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau mursalun min indillah, beliau utusan dari Allah. Beliau muballigh anillah, beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, para anbiya menerima berita tadi dengan keimanan. Para sahabat menerima berita tadi dengan keimanan. Para tabi'in menerima berita tadi dengan keimanan. Semuanya percaya, beriman
tidak ada protes, gak ada pertanyaan kayak apa, tidak ada. Hatta hingga pada masa munculnya Ja'ad bin Dirham, dilanjutkan dengan Jahm bin Safwan, maka mulailah tanfajir hadhil masyakil, mulailah meledak masalah, meledak muskilah, problem baru di sejarah Islam, yaitu mempertanyakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin. Mungkin amrnya amru rabbik, mungkin malaikatnya yang turun ke langit dunia, mungkin rahmatnya, atau barangkali ininya, barangkali. Kenapa? Limadha? Kenapa mereka kok ragu, tidak yakin dengan ucapan Rasulullah SAW yang sangat jelas, yang zilu rabbuna, dan itu diriwayatkan min alimin ila alimin, dari alim ila alimin, ahli hadis ila ahli hadis, dari orang saleh ke orang saleh. Enggak pernah ada yang protes, enggak pernah ada yang menyatakan kaifa yanzil, enggak ada. Baru ketika munculnya Ja'ad bin Dirham, dilanjutkan oleh Jahm dan Safwan, dilanjutkan oleh Mu'tazilah Wasil bin Atha, dilanjutkan pula oleh Kullabiyah, dilanjutkan pula oleh Abul Hasan al-Asy'ari, dilanjutkan oleh mereka. Mulailah dipermasalahkan, diperbincangkan, diributkan bagaimana, apa Allah turun berarti ininya, apa itunya. Maka tanfajiru hadhil masyakil, mulailah meledak problem baru, problem yang muhdats, yang enggak pernah dibicarakan di zaman salaf, enggak pernah dibicarakan di zaman para sahabat wala tabi'in. Wa yadhhar al-mu'tazilah, muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij, muncul Rawafid, muncul Asy'ariyah. Yu'attiluna hadhihi sifat, mulai mereka mengingkari sifat datang bagi Allah. Mulai mereka mengingkari sifat maji bagi Allah, sifat ityan bagi Allah, sifat nuzul bagi Allah. Mereka tolak semuanya. Mereka takwilkan dengan takwil-takwil fasid. Yunkirunaha wa yata'awwaluna ta'wilatil fasidah. Mereka mengingkarinya dan mereka menakwilkannya dengan takwil-takwil. Kenapa? Karena ada keyakinan yang salah di hati mereka. Apa keyakinan salahnya? Karena mereka mengatakan bahwa ini semua adalah Allah, atau menyatakan Allah menyatu dengan semua ini, atau kalimat Allah di mana-mana. Lah sulit menggambarkan bagaimana turun Allah di mana-mana kok. Ya kan? Sulit mereka memahaminya. Bagaimana Allah turun? Kan Allah di mana-mana. Disitulah kesalahan kalian. Karena sudah sangat jelas dalam Quran sekian kali diberitakan bahwa Allah alal arsh istawa. Maka turun ke langit dunia bisa kita pahami. Yani maji ila sama'id dunya, atau ityan ila sama'id dunya. Itu makna nuzul. Qanifina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Karena mereka menganggap dengan ucapan yang batil, ucapan kufur, menyatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Lihat qanifina azakumullah. Ucapan mereka wahdatul wujud. Ucapan mereka yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan semua yang ada, maka dikatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Qanifina azakumullah, na'udzubillah. Ucapan yang kufur, ucapan yang sesat. Qala, dikatakan selanjutnya, ala yakfikum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sallama biha was sahabal kiram wa immatul Islam sallamu biha. Apa enggak cukup? Apa enggak cukup berita bahwa Rasulullah SAW menerima sifat itu, para sahabat menerima sifat itu, para tabi'in menerima sifat itu? Apa enggak cukup itu? Harusnya cukup. Antum arwa min Rasulillah wa aghyar ala dinillah min Rasulillah. Apakah kalian menganggap kalian lebih wara, lebih hati-hati? Hati-hati ya akhi. Hati-hati ya akhi. Jangan sembarangan mengatakan masa Allah turun, subhanallah, maha suci Allah. Seakan-akan dia sangat mensucikan Allah, seakan-akan dia sangat wara, sangat hati-hati untuk berbicara tentang Allah. Hati-hati, jangan sembarangan berbicara tentang Allah. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Masa Allah turun?
Kita tanyakan pada mereka, "Antum arwa am Rasulullah SAW?" Apakah kalian yang lebih wara, lebih hati-hati, atau Rasulullah SAW? Sangat jelas jawabannya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling wara, yang paling hati-hati. Demikian pula pertanyaannya, apakah kalian yang lebih mensucikan Allah? Apakah kalian yang aghyar, yang lebih memiliki ghirah, pembelaan terhadap Allah, atau mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Pertanyaan berikutnya, apakah kalian yang lebih hati-hati? Apakah kalian yang lebih ghirah, lebih membela dan lebih cemburu terhadap Allah SWT daripada para ulama, imam-imam? Apakah kalian lebih hati-hati daripada Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Al-Thawri, dan lain-lainnya dari para imam-imam seperti Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah? Apakah kalian lebih hati-hati dari mereka? Lebih menjaga Allah, lebih mensucikan Allah, tidak berani mengucapkan apa yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala terlanggar kesuciannya? Oh, tidak mungkin, nanti sama dengan makhluk. Mereka mensucikan Allah dan mereka menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi mereka menyatakan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan berita yang ada dalam hadis dan sesuai dengan berita yang ada dalam Quran, Ja'a Rabbuka. Dan mereka meyakini turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka meyakini bahwa datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Dan Allah yanzil kaifa yasha. Allah yanzil bila kaif. Al-qaidah, kaidahnya dalam mengimani sifat ini juga sama dengan kaidah-kaidah sifat yang lain. Sama. Semua sifat-sifat Allah kita dudukkan sesuai dengan kaidah ini. Alhamdulillah. Apa kaidahnya? Kaidah yang ma'ruf, yang sudah sering kita sampaikan. Yani nusbit hadhihi sifat allati athbataha Allah fi kitabih atau athbataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi atau athbataha al-kitab was sunnah ala al-wajh al-la'iq billahi min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'til. Ini kaidahnya. Kita menetapkan sifat Allah yang Allah khabarkan dan juga menetapkan sifat Allah yang Rasulullah khabarkan dalam hadis yang sahih, dan juga menetapkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Yang dalam hadis saja kita terima, yang dalam Quran saja kita terima, apalagi yang disebutkan dalam kitab dan sunnah kita terima, kita imani. Tetapi min ghairi takyif, tanpa mempertanyakan kayak apa seperti apa. Wala tamtsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyamakan dengan makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Wala tashbih, tidak ada penyerupaan. Seperti ini, seperti itu. Wala ta'til, dan tidak menolak. Jangan ditolak, diterima. Kalau dikatakan yanzil Rabbuna, kita katakan kami beriman. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Wa ja'a Rabbuka wal malaku saffan saffa. Kita katakan aman nabi. Ja'a Rabbuka wal malaku saffan saffa. Kami beriman bahwa Allah datang dengan malaikat-malaikatnya nanti yaumul qiyamah. Wa ta'wilat allati tuwaji biha hadhihi an-nusus kulluha ta'wilat fasidah. Sedangkan takwil yang dipakai oleh mereka semua takwil batil yang sudah terangkan oleh para imam-imam kaum muslimin, menerangkan batilnya takwil mereka dalam kitab-kitab akidah yang sangat banyak. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu taufiq wal afiyah. Wassallallahu hidayah wa rahmah. Subhanallah.